Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video bahasan terkait dengan keamanan komputer. Ya, kali ini kita masuki video bagian kedua, ya, di mana sebelumnya kita telah membahas terkait dengan ruang lingkup keamanan sistem, ya, dan juga terkait dengan ancaman-ancaman, ya. Bahasan ini sudah kita bahas di video bagian pertama, ya. Nah, untuk bagian kedua ini ya, kita akan membahas terkait dengan detail ancaman dan teknik pengamanan. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video yang bagian pertama terkait dengan kategori ancaman keamanan komputer, itu kan dapat dikelompokkan atau dikategorikan dalam dua kategori umum. Ya. Yang pertama adalah intruders atau penyusup, yang kedua adalah dari malicious software-nya. Oke. Nah, kita pertama bahas dulu yang intruders-nya ya. Nah, intruders atau penyusup ya, ini adalah entitas yang mengintai sistem komputer milik entitas lainnya tanpa adanya izin ya, kewenangan resmi. Yang memang dia diperkenankan. Di sini memang fungsinya ya mengetahui entitas penyusup ini ya. Penyusup ini memang ingin tahu ada apa sebenarnya di sistem komputer dari suatu entitas ya. Nah, intruders ini dibagi juga dalam dua kelompok. Yang pertama adalah passive intruders ya. Di sini dia memang hanya membaca saja file yang memang tidak diperkenankan untuk dilihat oleh pihak lain atau entitas lain. Yang kedua adalah active intruders ya. Di sini adalah membaca dan mengubah. Ya, bedanya di sini kalau active intruders di sini dia mampu memang memiliki niatan untuk mengubahnya juga. Ya. Nah, di sini kita kategori penyusupan itu bisa kita rangkum dalam empat kategori ini. Yang pertama adalah pengintipan sederhana oleh user non teknis. Yang kedua adalah adanya orang dalam tanda petik ya. Jadi ada memang orang yang memang sebenarnya pihak berwenang tapi dia justru ya seperti membelot gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pengintipan untuk tujuan komersial, ya. Di sini tujuan komersial dan menghasilkan uang. Di sini bisa jadi mengambil informasi, ya, lalu menggunakan informasi tersebut untuk menghasilkan uang. Nah, kalau di sini secara spesifik, ya, secara general untuk komersial maupun militer. Oke. Nah, di sini yang mungkin perlu perlu kita tekankan mungkin di yang orang dalam ini. Jadi pengintipan oleh orang dalam ini sebenarnya pihak ini dia mendapatkan hak akses ya untuk ke dalam sistem komputer dari satu entitas ya. Tapi di sini dia berusaha mencari akses lain yang mungkin selevel atau mungkin level aksesnya lebih tinggi ya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati juga ya, dan sampai sistem komputer kita ada orang dalam yang membocorkan rahasianya ke pihak luar ya. Oke, selanjutnya adalah terkait juga keamanan komputer juga rentan terkait dengan data loss atau kehilangannya ya. Ini banyak faktor ya yang menyebabkan suatu data itu bisa hilang. Yang pertama adalah aspek-aspek yang force major ya, bencana alam, perang. Ya, bencana alam seperti gempa, banjir, longsor, atau adanya perang, huru-hara, kerusuhan, dan lain sebagainya. Nah, atau juga bisa terkait dengan kegagalan hardware maupun software, ya, misalnya di central processing unitnya rusak, disknya nggak kebaca, ada bug di programnya, atau memang dari koneksinya yang ada kendala. Atau yang ketiga, nah ini adalah aspek dari human error-nya ya. Bisa saja perangkatnya hilang, bisa jadi dicuri, atau memang lupa gitu. Atau juga kendala datanya hilang misalnya gara-gara salah input gitu, menyebabkan datanya jadi hilang, atau kesalahan saat running program. Ya, ini banyak penyebab dan kehilangan data ini tentu jadi mahal ya, apalagi sekarang data sangat penting. Oke, nah berikutnya adalah, nah ini yang terkait dengan malware ya. Malware adalah software yang memang dirancang untuk
menyebabkan kerusakan atau minimal menurunkan performa ya dari sumber daya targetnya, komputer targetnya. Jadi memang ditujukan untuk menurunkan kemampuan atau performa dari resource dari komputer target. Nah, malware ini biasanya disembunyikan di dalam program ya di komputer targetnya itu. Oke, dan juga untuk beberapa jenis malware dia bisa menyebar sendiri ke komputer lain dengan cara menginfeksi data ya, misalnya via email atau misalnya flash disk ya. Ini copy dari satu komputer yang memang sudah terinfeksi, kita kopikan ke komputer kita gitu ya. Itu ternyata komputer kita yang jadinya ikut terinfeksi juga. Oke, nah untuk contoh malware banyak ya. Ini kita bahas mungkin nggak semuanya. Pertama adalah backdoor atau trapdoor, ya virus, ada worm, ada rootkit, trojan dan lain sebagainya. Ya, nah ini untuk pembagian malware ya. Ada yang memang dia butuh host ya, butuh tempat bernaung ya untuk menginfeksinya. Ada yang kedua adalah yang independen. Oke, nah ini untuk yang butuh tempat bernaung ini dia ada trapdoors, logic bombs, trojan horse virus, dan yang independen dia adalah worm dan zombie. Ya. Nah untuk kita bahas satu ya, backdoor atau trapdoor. Di sini adalah titik masuk yang sifatnya rahasia ya. Dalam satu program ini ada pintu belakang gitu ya, untuk dapat akses tanpa melalui prosedur keamanan yang umumnya. Nah biasanya kenapa sih ada dibuat gitu satu program ada titik masuk rahasianya, itu biasanya digunakan oleh programmernya ya, dia pakai backdoor ini untuk ngedebug ya atau nguji lah program yang dia sedang kembangkan gitu. Nah tapi celah keamanan ini yang ditangkap atau diamati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Nah ini dia yang seharusnya untuk maintenance hook ya sebutannya untuk titik rahasia ini disusupi lah oleh mereka. Oke, nah ini adalah satu contoh untuk program yang baris kode yang sudah disisipi oleh backdoor ya. Normalnya adalah seperti ini ya. Ini untuk yang halaman untuk autentikasi ya, dari login, password ya dan seterusnya. Nah di sini kita lihat bahwa yang sudah disisipi backdoor ada di sini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dia menambahkan ya baris kode di sini yang dimana kalau ada yang login menggunakan nama Z ya, Z-nya 5 kali gitu ya. Ini nggak peduli sandinya apa, nanti bisa masuk gitu. Ya. Nah, di sini dia menggunakan strcmp ya, atau dia membandingkan dua strings ya, dua karakter string ya. Nah ini kalau cocok ya nanti dia bakal loginnya, proses loginnya akan jadi sukses gitu, nggak peduli yang apa passwordnya yang ditulis apa gitu. Nah ini udah ada backdoornya ya. Lalu yang kedua adalah login spoofing ya. Di sini adalah misalnya tadi ya pelaku orang dalam gitu. Pelakunya di sini pengguna sah dalam sistem yang mencoba mengumpulkan sandi orang lain gitu. Caranya pelaku membuat program dengan tampilan seperti halaman login ke sistem sehingga pengguna lain terkecoh karena dibikin mirip ya. Nah ini adalah login, tampilan loginnya seperti ini, tampilan yang palsunya dibuat juga mirip gitu. Jadi kalau yang nggak terlalu orang awam lah misalnya, ini nggak tahu gitu. Ya di sini membuat tampilan login yang memang serupa ya. Ini ada pony login screen ya. Nah nanti kalau sudah dimasukkan dia akan hilang dengan membuat asumsi pengguna salah memasukkan autentikasi. Jadi nanti yang aktifnya. Jadi contohnya kayak teman-teman login Ubuntu server gitu ya. Kan kalau kita login pertama diminta ya username-nya apa ya. Sebutkan. Terus nanti diminta passwordnya gitu. Nah, ini login spoofing-nya bentuknya kayak gitu juga gitu. Login sama passwordnya minta apa gitu. Nah,
Pada saat sudah dimasukkan ya, misalnya pengguna masuknya ke interface login spoofing ini, nanti begitu sudah selesai diinputkan, ya, si sel yang login spoofing ini dia akan membunuh dinonaktifkan si sel itu, ya, dan dia akan mengaktifkan si sel aslinya, ya, yang tampilan login aslinya kalau kita bicara dengan login Ubuntu server tuh. Nah, nanti user akan membuat asumsi, oh, saya kayaknya tadi salah ketik password mungkin misalnya. Nah, jadi dia ngetik lagi kan di halaman atau di shell yang aslinya. Nah, padahal nanti attackersnya tuh karena yang tadi udah diketikin sama user, dia bakal dapat kan data login yang diketikkan oleh pengguna tersebut, ya. Nah, terus yang berikutnya adalah Trojan Horse. Ya, ini menarik ya. Untuk Trojan Horse ini dia ngambil filosofi ya. Ini dari sejarah ya. Jadi sejarahnya tuh di zaman sebelum Masehi lah ya. Itu ada satu kota yang namanya Troya ya. Yang mana dulu berselisih lah dengan kerajaan di Yunani gitu. Singkat cerita, orang Yunani itu mengirimkan hadiah ke kota Troy ya dalam bentuk patung kuda gitu besar ya, yang ternyata di dalamnya sudah disusupi pasukan-pasukan terbaik Yunani di dalamnya. Nah, orang Troya kan akhirnya ngebuka lah gerbangnya dan mempersilahkan masuk patungnya gitu ya. Disangkanya memang hadiah gitu. Nah, pada saat tentara kota Troya ini lengah ya. Nah, pasukan-pasukan Yunani ini dia keluar dari perut kudanya dan menyerang kota Troya ya. Makanya di sini dinamakanlah Trojan Horse ya, kuda Troya ya. Nah, konsepnya mirip ya dengan malware Trojan Horse ya. Di sini adalah program atau perintah yang tampaknya seperti memang berguna untuk komputer ya, atau kita butuhkan lah gitu program atau si perintah ini. Namun ternyata si prosedurnya berisi kode tersembunyi yang kalau dipanggil akan melakukan beberapa fungsi berbahaya bagi komputer tempat bernaungnya. Nah, untuk model-model Trojan Horse ternyata ada 3 ya. Di sini adalah fungsi program aslinya dan aktivitas program yang berbahaya dibuat terpisah. Lalu yang kedua adalah program menjalankan fungsi aslinya namun disisipi aktivitas seperti mengumpulkan sandi atau pencatatan proses. Oke. Nah, yang ketiga adalah ini jahat ya, melakukan fungsi jahat yang sepenuhnya menggantikan fungsi program asli. Jadi begitu diaktifkan, fungsi program aslinya udah nggak kelihatan lagi, memang sudah digantikan oleh program Trojan Horse ini. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Ini belajar juga dari ternyata sejarah itu berulang ya, namun beda medianya gitu. Baik, selanjutnya kita bahas virus ya. Mungkin ini udah umum ya. Jadi kata umum untuk menyebut malware gitu ya. Virus ini jadi lebih populer namanya. Oke, virus komputer adalah perangkat lunak yang dapat menginfeksi program lain dengan cara memodifikasi program tersebut. Nah, modifikasi di sini termasuk menginjeksi program asli dengan rutin untuk membuat salinan program virus yang kemudian nantinya dapat menginfeksi program yang lain. Jadi seperti halnya mungkin virus di dunia biologi ya atau genetika ya, di mana ada satu virus dari satu sumber yang menjangkiti manusia atau hewan misalnya ya. Nah, manusia ini nanti dirusaklah sistem kekebalan tubuhnya ya, sampai akhirnya nanti dia terjangkiti ya, dalam prosesnya terjangkiti, dan dia saat berinteraksi dengan manusia yang lain misalnya ini menyebar virus itu ke orang yang berinteraksi dengan manusia yang sudah terjangkiti virus ini. Nah, konteksnya jadi mirip ya dengan konteks virus komputer. Jadi di sini awalnya virus ini ya dia butuh satu program induk ya. Dan di mana program induk ini yang bakal di take over atau ambil alih ya untuk
dimodifikasi sampai akhirnya dia terjangkit dan akhirnya dia bikin salinan program virusnya yang nanti menginfeksi program lain. Ya, jenis virus ini banyak banget malah ya, bahkan saking banyaknya sampai populer juga kan metode penanganannya antivirus juga banyak. Gitu. Nah, misalnya di sini ada companion virus ya. Ini adalah virus pendamping, sesuai namanya companion ya. Pendamping tidak nggak terlalu menginfeksi program, tapi dia running kalau program utamanya juga running. Ini sebenarnya virus jadul ya, biasanya di MS-DOS. Nah, ini yang executable program virus ini yang cukup berbahaya ya. Di sini virus menimpa sebuah program di mana nanti dia dapat mengambil alih program itu dan akhirnya dia dieksekusi secara mandiri gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan overwriting virus. Ketiga ada parasitic virus ya. Di sini virus itu nempel bisa di depan atau di tengah atau di belakang dari program ya, dari baris kode programnya ya. Dan dia melakukanlah aktivitas virus ya, tapi kalau dia udah melakukan aktivitas, bisa aja program itu nanti normal lagi. Ada juga yang ke memory resident virus. Ini virusnya level tinggi juga ya, level cerdas lah gitu masuknya. Dimana dia bisa memodifikasi bitmap dari RAM, ya, dari RAM sistem operasi untuk membuat nanti sistemnya mengira bahwa memori sudah digunakan gitu. Nah, cara kerjanya dia dengan menangkap interrupt ya. Dan seterusnya ya, masih banyak, nanti teman-teman bisa cari aja di literatur kita ya. Lalu ada yang berikutnya adalah rootkit ya. Ini merupakan software yang menyembunyikan proses file data dari sistem operasi yang ditempatinya. Oke. Di sini dia mengubah bagian dari sistem operasi dengan cara menginstall dirinya sendiri sebagai modul kernel atau driver. Ya, jadi nantinya dia dikenali oleh sistem operasi. Nah, digunakan oleh intruders ya untuk masuk ke dalam sistem dan menyembunyikan aktivitasnya sehingga tidak terdeteksi rootkit ini. Ya. Nah, jenis-jenis rootkit juga banyak. Ya, ada firmware, hypervisor, kernel, sampai application. Ya. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya terkait dengan teknik pengamanan. Ya, kalau tadi kita berbicara sepanjang lebar terkait dengan ancaman apa aja ya, dan juga apa aja yang dijangkitinya, ya. Gejala-gejalanya. Gitu. Nah, sekarang kita berbicara untuk pengobatan atau penanganan. Oke. Nah, penanganan yang pertama adalah dengan menerapkan sistem autentikasi. Ya, autentikasi adalah satu proses, cara, atau juga tindakan atau perbuatan untuk membuktikan sesuatu. Ya, yang dibuktikan apa? Misalnya password ya dalam bentuk string gitu. Kalau cocok maka lanjut gitu. Atau lulus autentikasinya. Nah, prinsipnya dalam metode autentikasi ini adalah harus sesuatu yang diketahui oleh pengguna, sesuatu yang dimiliki pengguna, dan sesuatu penggunanya. Ya. Nah, jenis autentikasi bisa dari password, objek fisik, atau biometrik. Ya, di sini fingerprint. Kita bahas satu-satu ya, password, objek fisik, dan biometrik. Nah, ini adalah autentikasi yang basisnya password. Misalnya username-nya pakai akun Meet. Nah, password-nya ini ya. Kalau cocok, dilihat dengan database. Oh, cocok. Oke. Maka masuk gitu. Lalu yang kedua adalah kalau misalnya memasukkanlah username-nya ke satu sistem, ternyata di database nggak ada username itu ya, akun tersebut, maka loginnya gagal. Oke, kalau misalnya berikutnya adalah akunnya benar ya, tapi ternyata passwordnya salah gitu, nggak cocok sama yang ada di database, maka proses login juga gagal ya. Lalu yang selanjutnya ini terkait dengan objek fisik ya. Di sini kita menggunakan smart card untuk metode autentikasinya ya. Di
Di sini ada dari proses challenge ya, ada remote komputernya, terus dia menginputkan smart card-nya sebagai bukti autentikasinya ya di komputer ini. Nanti dia akan ngasih respon bahwa oh ya oke, bisa diakses gitu. Oke, jadi di sini ada masuknya ke hardware ya. Di sini smart card ini yang sudah diinstalkan dengan bit-bit untuk autentikasi ya. Di sini dicocokkan, ternyata kalau cocok boleh dia dapat akses ke remote komputernya. Nah, terus selanjutnya adalah yang autentikasi biometrik dengan misalnya fingerlink ya. Ini contohnya ada dua bagian ya dalam proses biometrik. Yang pertama adalah pendaftaran. Di sini di mana objek dari penggunanya ini disimpan ya, kemudian didigitalisasi ya agar bisa disimpan dalam database. Selanjutnya ada diidentifikasi. Identifikasi adalah membandingkan antara inputan baru ya dengan yang tersimpan di dalam database. Oke, misalnya fingerprint ya, teman-teman kalau kampus atau karyawan misalnya untuk mode kehadiran gitu, dia diidentifikasi ya ininya jarinya, lalu biasanya kan dari ini ya sidik jari ya, atau juga biometrik ini juga bisa dari mata ya, iris mata gitu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan metode yang kedua adalah domain ya. Di sini ada maksud protection domain, mengidentifikasi sumber daya yang boleh atau tidak diakses oleh pengguna. Kepada Unix, di sini domain ini bisa mengindikasikan user ya. Nah, oke, di sini kita ada 3 proteksi ya, 3 domain proteksi ya, dimana ini udah kita bahas di materi file system. Oke, di sini kita punya misalnya printer 1 ya. Di sini printer 1 dia sedang dipakai oleh 2 domain dalam satu waktu ya. Lalu file 1 di sini kita lihat ada dia diakses oleh 2 domain ya. Yang dengan yang satu hak aksesnya hanya read ya, dimana untuk file 1 di domain 2 dia punya hak akses read dan write ya. Dan seterusnya untuk di file 4 dia hanya di ini ya, domain 2 dengan hak aksesnya dia bisa read, write dan execute ya. Nah, di sini kita bentuk matriks ya domain ini. Kita punya file 1 ya, ini merujuk ke yang gambar sebelumnya. Ya, di sini file 1 terus sampai ini adalah objeknya ya, dan ini adalah domain atau usernya. File 1 domain 1 hanya bisa di read. File 2 domain 1 dia bisa read and write ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ternyata metode matriks ini bisa dioptimasi dengan metode access control list atau ACL ya. Ini dia menganggap karena metode matriks itu nggak efisien karena harus menyimpan juga data yang kosong ya, bukan yang maksudnya yang nggak ada hak aksesnya. Jadi domain 1 dia ke file mana nggak punya hak akses, nah itu harus disimpan juga kalau di matriks ya. Nah, itu nggak efisien kalau dari segi sistem, sehingga sebenarnya matrix protection itu nggak terlalu sering dipakai. Yang lebih sering dipakai adalah yang ACL ini, access control list. Ini dia mengasosiasikan setiap objek dengan daftar yang berisi semua domain yang dapat mengakses objek. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Oke, di sini domain di sini berarti bisa proses dan kepemilikan. Ya, di sini kita punya 3 buah domain ya, ada A, B, C ya. Dan di sini adalah eksekusinya. Bagaimana control list-nya. ACL-nya itu di sini. Ya, kita punya 3 buah file 1, file 2, dan file 3 ya. Dengan asumsi kita domain ini adalah user, ya, maka file 1 dia dimiliki oleh user A dan user B. Atau file 1 dimiliki oleh domain A dan domain B. Ya, dengan hak akses domain A read and write, sedangkan B hanya read saja. Dan ini adalah access list-nya ya di sini. Oke, metode selanjutnya adalah penanganan keamanan komputer dengan menggunakan antivirus ya. Nah, ini banyak banget dan ini yang populernya ya. Di sini adalah teman-teman pakainya apa?
ini banyak banget ya, dan seiring bertambahnya virus ini makin populer ya. Oke, bisa diamati ya, ini datanya dari sini. Nah, selanjutnya juga ada metode firewall ya. Desain ini kita memaksa ada paket gitu, dia harus masuk dulu ke situ. Oke, jadi ini firewall ini dia penjaga yang luar mau berbuat jahat ke dalam itu disaring ya, yang dalam mau mengunggah atau mengungkapkan informasi yang nggak seharusnya keluar juga disaring gitu. Jadi ini sistemnya, mekanismenya input output. Nah, di sini dari mulai setting polisinya ya, atau kebijakannya. Nah, di sini terus keduanya di ini ya, semuanya harus lewat sini. Nah, di sini ada sandbox ya, dimana ini ada tempat penampungannya ya, yang dianggap mencurigakan ya. Di sini suspicious software. Nah, ini harus ditampung dulu sampai baru nanti sistem adminnya yang menilai ini berbahaya atau enggak. Kalau berbahaya mungkin di delete ya, kalau yang enggak berbahaya diteruskan lagi. Gitu ya, ini sistem dari firewall. Oke, ini adalah referensi yang digunakan untuk menyusun slide ini ya. Nah, teman-teman bisa pelajari kembali, termasuk juga akses datanya yang dari BSSN ini ya. Ini open access. Oke, untuk tugas pertemuan hari ini, tugasnya kelompok. Ya, silakan dikerjakan secara kelompok. Kalau ada kendala, mangga disampaikan. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran terkait dengan bahasan kita, keamanan komputer. Ya, kita dari awal video 1 sudah bahas terkait dengan urgensi ya keamanan komputer, mengapa kita membutuhkan ini, dan apa dampaknya kalau tidak melakukan keamanan komputer ini. Ya, termasuk kita bahas dari mulai ancaman-ancamannya apa aja. Ya, kita udah bahas juga dari aspek penyusup maupun malware-nya ya. Lalu terakhir kita juga udah bahas terkait dengan teknik pengamanannya. Ya, semoga teman-teman bisa memahami materi ini ya. Mangga untuk detail lebih lengkapnya ada di file referensi ya, di buku referensi. Oke. Cukup di sini saja kita bahas pembahasan kita. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.